Bab 401, Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Bab 401 Badut. Itu yang terbaik, Zhang Kun berkata dengan gembira, Raja Naga yang berpikir dengan baik. Aku berterima kasih kepada Raja Naga untuk nenek. Villa pribadi saat ini, Zhang Peng mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Aku tidak tahu kemana anjing itu pergi. Jika kita melepaskannya, bahkan seluruh keluarga Zhang tidak akan bisa menyingkirkannya. Sun Hang dengan cepat menyanjung, bukankah istrinya ada di sini? Kita tidak akan percaya dia tidak akan muncul jika kita menahan istrinya. Setelah mendengar ini, Sunan dengan cepat mundur 2 langkah. Kentut, Zhang Peng tiba-tiba dengan marah memarahi Sun Hang, jika kamu tidak dapat menemukan seseorang, tangkap istri seseorang. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Setelah itu, dia berkata kepada Sunan, jangan khawatir, meskipun kamu adalah istri yang Suan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kami tidak akan mempermalukanmu. Kemudian dia mulai khawatir, kakakku seharusnya sudah hampir kembali. Bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya saat itu, sayang. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas, Tuan Zhang Kun sudah kembali. Mengapa begitu cepat? Zhang Peng gemetar. Sebelum dia bisa bereaksi, Zhang Kun masuk dari luar. Segera suruh dapur menyiapkan jamuan makan yang enak, lalu beritahu nenek bahwa aku akan memberinya kejutan besar nanti. Wajah Zhang Kun memerah. Kemudian dia menyadari ada yang tidak beres dengan suasana itu dan bertanya, apa yang terjadi? Zhang Peng mengumpulkan keberaniannya, saudaraku, maafkan aku telah melepaskan anak itu. Siapa? Zhang Kun bertanya-tanya. Zhang Peng berkata, bahkan anak yang mencuri segel kemuliaan, aku tidak menyangka dia begitu kuat. Lebih dari selusin orang tidak melihatnya. Hahaha. Namun tanpa diduga, Zhang Kun tiba-tiba tertawa, jangan bilang lebih dari selusin orang. Bahkan 100 atau 1000 orang tidak ingin mengurungnya. Zhang Peng tidak tahu mengapa Zhang Kun tertawa dan berkata, saudaraku, mencuri segel kemuliaan adalah kejahatan besar. Jika kita melepaskannya, aku khawatir seluruh keluarga Zhang harus dihukum. Semuanya sudah jelas. Zhang Kun berkata sambil tersenyum, stempel yang sangat indah itu benar adanya, dan tidak dicuri. Aku baru saja memeriksanya. Bukankah kamu yang mencurinya? Zhang Peng bertanya-tanya, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Tentu saja, Zhang Kun tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan berkata, jangan khawatir. Lagi pula, itu tidak dicuri. Pada saat ini, Yang Suan juga datang dari luar. Suamiku, Sunan buru-buru menyapanya. Apakah kamu baik-baik saja? Kemana saja kamu baru saja pergi? Yang Suan berkata sambil tersenyum, aku pergi untuk melakukan sesuatu. Suamiku, ayo kita pergi dari sini. Baru saja ketahuan, kamu tidak mencuri stempel tampan yang mulia. Sunan tidak ingin tinggal di sini sebentar. Zhang Kun buru-buru memohon dan menatap Yang Suan, Long. Kakak Yang, mengapa kamu tidak tinggal dan makan malam bersama sebelum pergi? Dia ingin Yang Suan tinggal dan makan lagi dengan neneknya. Yang Suan bisa membaca pikiran satu sama lain dan mengangguk, baiklah, kalau begitu makanlah dan pergilah. Yang Suan memiliki kesan yang sangat baik tentang wanita tua itu, jadi dia berencana untuk membantu Zhang Kun mewujudkan impian wanita tua itu. Sun Hang tiba-tiba berteriak, kamu berkulit tebal. Kakak Kun hanya bersikap sopan kepadamu. Kamu serius? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk makan di sini? Begitu dia selesai berbicara, Zhang Kun tiba-tiba memarahi, apakah kamu cacing gelang di perutku? Kamu tahu apa yang kupikirkan? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Zhang Kun sangat marah sehingga dia benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya. Sun Hang sangat bodoh sehingga dia berani berbicara kepada Raja Naga dengan nada seperti ini. Dia hanya sewaan yang rusak. Sun Hang tidak mengerti mengapa Zhang Kun tiba-tiba memiliki api seperti itu. Bukankah dia orang yang menyetir taksi? Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan menendangmu keluar sekarang. Zhang Kun marah. Setelah beberapa saat, makan malam pun dimulai. Zhang Kun Xian menjelaskan kepada wanita tua itu bahwa stempel tampan yang mulia itu tidak dicuri, tetapi Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan secara khusus memberikannya kepada wanita tua itu sebagai hadiah ulang tahun. Benarkah? Wanita tua itu terkejut, tetapi aku tidak mengenal mereka. Mengapa Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan memberiku hadiah yang begitu berharga?
Zhang Kun melirik Yang Xuan dan benar-benar ingin mengatakan berapa biaya untuk hal semacam ini jika Raja Naga berbicara. Yang Xuan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Meskipun benda ini adalah bongkahan besi biasa baginya. Tetapi di mata orang lain, itu adalah hal yang sangat sakral. Itu salah Su Yunlong. Dia memintanya untuk tidak menonjolkan diri, tetapi dia memberinya hal seperti itu. Sekarang dia bahkan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Sun Hang, bukankah itu kamu? Zhang Peng tiba-tiba menatap Sun Hang, di antara kita, kamu tahu pejabat perang tingkat tinggi. Ah, ini, haha, bukan, Zhang Peng berkata sambil tersenyum, aku tidak bermaksud untuk mempublikasikannya, tetapi sekarang aku tidak bisa menyembunyikannya. Aku tahu nenek menyukai benda-benda ini sejak lama, jadi aku meminta kedua jenderal dan teman-temanku untuk menyiapkan satu terlebih dahulu. Zhang Peng bertanya lagi, tetapi itu juga salah. Aku belum pernah mendengarmu mengatakan bahwa nenek menyukai benda-benda ini sebelumnya. Bagaimana kamu tahu? Dan karena kamu menyiapkan benda-benda itu, mengapa benda-benda itu tiba-tiba muncul di tangan Yang Xuan? Sun Hang ditanya dan dengan paksa menjelaskan, kamu mungkin lupa bahwa suatu kali kamu minum terlalu banyak dan tanpa sengaja menyebut nama nenek kepadaku, jadi aku menuliskannya. Adapun mengapa benda ini tiba-tiba muncul di tangan Yang Xuan, kamu harus bertanya kepadanya. Sun Hang menunjuk Yang Xuan dan berkata dengan marah, jujur saja, dari mana asalmu? Aku jelas-jelas meminta kedua jenderal dan temanku untuk mengirim hadiah ke pintu. Ketika aku keluar untuk mengambilnya, aku menemukan bahwa hadiah itu telah diambil. Ternyata itu dicuri olehmu. Aku tidak mengungkapmu saat itu karena kupikir hadiah itu sudah sampai ke nenek. Siapa yang memberikannya? Zhang Kun mengangkat kepalanya dan berkata dengan samar, oh, benarkah? Sebenarnya, Zhang Kun sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Melihat kemana Sun Hang berada, meludah dan berbohong seperti menonton badut. Namun, aku takut identitas Yang Xuan tidak dapat diungkapkan, jadi aku tidak dapat mengungkapkannya di hadapanku. Sun Hang merasa bersalah ketika dia melihat mata Zhang Kun, tetapi dia tetap mengeraskan kepalanya dan mengangguk. Baiklah, kedua jenderal dan temanku yang berbintang 1 juga mempercayakan banyak hubungan untuk mendapatkan stempel tampan yang mulia ini. Zhang Kun berkata sambil tersenyum tipis, mereka benar-benar punya keterampilan. Saat mereka datang, aku akan bertanya apa hubungan mereka. Mereka bahkan bisa mendapatkan barang-barang paling sakral dari Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan kita. Sun Hang cepat-cepat tersenyum, kedua temanku sangat sibuk, kalau tidak aku pasti sudah menelepon mereka hari ini. Wanita tua itu menantikan Sun Dao, aku harus bertanya kepadamu tentang ini. Jika aku bisa makan malam dengan seorang jenderal bintang, suatu hari nanti, aku tidak akan menyesal dalam hidupku. Sun Hang Lian buru-buru berkata, jangan khawatir, nenek. Terserah aku. Saat mereka bebas di lain hari, aku akan mengatur agar kalian makan malam bersama. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba bergegas masuk ke ruang pribadi dan berkata dengan gembira, aku memberitahu Lao Taijun bahwa 2 jenderal bintang 1 dari zona perang Yunan Selatan datang keluar untuk merayakan ulang tahunmu. Apa? Wanita tua itu begitu gembira sehingga dia berdiri dan berkata, apa yang kamu lakukan? Jangan mengundang orang masuk sekaligus. Setelah itu, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Sun Hang, anak muda, kamu punya hati. Kamu telah memberiku kejutan yang begitu besar. Aku akan berterima kasih padamu setelah makan malam. Wajah Sun Hang memucat karena ketakutan. Dia tahu betul bahwa dia sama sekali tidak mengenal Jenderal Bintang 1. Aku tidak pernah menyangka bahwa kedua Jenderal Bintang 1 itu akan datang. Semua orang di dalam bilik berdiri untuk menyambut kedua tamu terhormat yang membuat keluarga Zhang bersinar. Wow, tepuk tangan menggelegar. Selain tepuk tangan, mereka tidak dapat memikirkan cara yang lebih tepat untuk mengungkapkan perasaan mereka. 2 jenderal bintang 1 mengenakan seragam dan bintang-bintang yang berkilauan di bahu mereka sangat menarik perhatian. Saya mendoakan Nyonya Zhang semoga sukses dan panjang umur. Sikap kedua perwira perang itu sangat hormat. Tidak, terima kasih. Terima kasih banyak. Wanita tua itu begitu gembira hingga dia menangis. Ini adalah harapan terbesar dalam hidupnya. Sikap kedua jenderal itu sangat santai dan membuat orang-orang rileks. Kemudian, wanita tua itu mengambil cangkirnya dan berkata kepada kedua jenderal itu, 2 jenderal, terima kasih sudah datang hari ini.
Bahkan jika kalian langsung mati, aku tidak akan menyesali hidupku. Habiskan dan minumlah. Kemudian dia menuangkan segelas anggur. Lang berkata, hari ini, selain kepada dua jenderal yang terhormat, saya harus mengucapkan terima kasih secara khusus kepada seseorang. Sambil berbicara, wanita tua itu menoleh ke Sun Hang dan berkata, Sun Hang, saya bersulang untukmu dengan cawan ini. Jika bukan karenamu hari ini, saya khawatir saya tidak akan mendapatkan berkah ini dalam hidup saya. Wajah Sun Hang sudah pucat, dan tangannya yang memegang anggur gemetar, tetapi dia memaksakan senyum. Nenek sopan, seharusnya begitu. Kedua jenderal itu bingung dan bertanya sambil tersenyum, apakah wanita tua itu punya acara bahagia lainnya hari ini? Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, saya sangat bahagia karena Anda bisa datang. Saya berterima kasih kepada Sun Hang karena Anda tidak akan datang jika dia tidak membantu. Kedua jenderal itu menatap Sun Hang dan menjadi semakin bingung. Kami datang ke sini kali ini karena wanita tua itu telah melakukan banyak amal selama bertahun-tahun dan nama baiknya telah menyebar jauh dan luas, jadi ini tidak ada hubungannya dengan ucapan selamat. Kemudian dia melihat ke arah Sun Hang, dan kita tidak saling kenal. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Apa? Tidak. Penonton membuka mulut mereka. Zhang Peng berkata dengan suara yang dalam, Sun Hang, apa yang terjadi? Sun Hang gemetar karena gugup saat ini. Saat ini, tidak ada kesempatan untuk menyangkalnya. Dia jatuh ke tanah, aku. Baiklah, Sun Hang, permainanmu cukup nyata. Zhang Peng berkata, meraih asbak dan siap untuk memukul Sun Hang. Berhenti, wanita tua itu lahir dan memarahi. Memukul orang adalah melanggar hukum. Zhang Peng tertegun. Kemudian dia bereaksi. Ada dua jenderal yang hadir. Pasti tidak pantas untuk memulai pada saat ini. Kedua jenderal itu saling memandang dan mengucapkan kata-kata yang bermakna. Menipu atas nama kami adalah tindakan ilegal. Kalian semua adalah warga negara yang sah dan berhak untuk menghukum tindakan ilegal ini. Setelah itu, dia menatap Zhang Kun dan berkata, kamu juga seorang penjaga. Sekarang seseorang telah mendiskreditkan penjaga itu. Aku pikir kamu dapat berunding dengannya secara pribadi. Paham, Zhang Kun tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Dia mencengkeram leher belakang Sun Hang dan mengangkatnya seperti seekor ayam. Sambil menyeretnya keluar, dia berkata sambil tersenyum, pergi, bawa kamu ke suatu tempat dan berundinglah denganmu. Sun Hang sangat ketakutan sehingga suaranya pun keluar. Dia digendong oleh Zhang Kun dengan ekspresi putus asa. Tak lama kemudian, terdengar teriakan seperti membunuh babi di luar. Kedua jenderal itu pergi setelah beberapa saat karena mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Wanita tua itu secara pribadi membawa kedua perwira itu ke pintu dan mengawasi kendaraan mereka pergi. Ketika kami kembali ke kamar pribadi, kami terus mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita tua itu. Suasananya sangat menyenangkan, dan semua orang mengobrol di seluruh dunia. Tak lama kemudian Zhang Kun kembali. Wanita tua itu tampak muram. Bagaimana kabar pria itu? Zhang Kun menyentuh tinjunya dan mencibir, aku sudah menjelaskannya kepadanya. Diperkirakan dia harus berbaring di tempat tidur selama setahun dan merenung perlahan. Lagi pula, aku sudah menulis laporan. Dia sombong dan curang dengan kedok seorang jenderal, yang merupakan kejahatan, cukup baginya untuk menghabiskan beberapa tahun di penjara. Wang Xuelan dan Chen Lifen pingsan ketika mendengar berita itu. Ketika matahari terbenam, mereka benar-benar tamat. Zhang Peng meminta orang-orang untuk mengusir mereka seperti dua ekor anjing mati. Mereka kemudian makan dan minum di dalam kotak. Berbicara tentang segala hal dari satu tempat ke tempat lain. Ponsel Zhang Peng masuk dengan sebuah pesan. Setelah melihatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang terjadi? Wanita tua itu menyadari ketidaknormalan Zhang Peng. Zhang Peng menghela nafas, Li Guoshan dipukuli lagi, dan kali ini dia terluka parah. Mendengar berita itu, semua orang menghela napas. Li Guoshan yang mana? Yang Xuan tiba-tiba meletakkan sumpitnya. Ketika mendengar nama itu, dia tampak sangat bersemangat. Ketika dia pertama kali memulihkan ingatannya, dia bekerja keras di lokasi konstruksi bersama Qin Feng dan yang lainnya. Dia tidak mengenal Sunan saat itu. Suatu kali terjadi kecelakaan di lokasi konstruksi, dan Yang Xuan terluka parah. Takut mendapat masalah, kontraktor itu memberinya 2.000 yuan dan mengirimnya pergi.
Qin Feng dan yang lainnya membawa Yang Xuan ke rumah sakit, tetapi biaya operasinya membutuhkan 100.000 yuan. Saat itu, Qin Feng dan yang lainnya sangat ingin berlutut, tetapi rumah sakit juga memiliki sistemnya sendiri. Akhirnya, seorang pria parubaya berpakaian rapi membantu membayar biaya pengobatan di muka. Yang Xuan baru saja menjalani kehidupan kecil. Setelah mengetahui pengalaman saudara-saudaranya, pria itu juga berinisiatif untuk menghubungi lokasi konstruksi dan memperkenalkan beberapa orang untuk bekerja di sana. Lokasi konstruksi, yaitu lokasi konstruksi kelompok Su saat itu, juga merupakan tempat Yang Xuan bertemu dengan Sunan. Saat itu, Qin Feng dan yang lainnya juga sangat tertekan. Pria parubaya itu juga mengambil sejumlah uang untuk membantu mereka mengatasi kesulitan. Dapat dikatakan bahwa pria parubaya itu adalah dermawan besar bagi Yang Xuan dan Qin Feng. Kemudian, setelah Yang Xuan memulihkan ingatannya, dia juga menanyakan tentang keberadaan pria parubaya itu. Sayangnya, pria parubaya itu bukan penduduk asli. Dia pergi setelah tinggal di Nanjiang selama beberapa saat dan tidak pernah muncul lagi. Saat itu, dia tidak meninggalkan informasi kontak apapun. Yang Xuan hanya ingat bahwa nama pihak lain adalah Li Guoshan. Saya juga ingat bahwa Li Guoshan berbicara dengan aksen dialek Yunnan Selatan. Jadi dia hanya mendengar nama itu dan bereaksi sangat banyak. Legenda Yunnan Selatan. Zhang Peng menghela napas, tepatnya, itu seharusnya menjadi legenda di Yunnan Selatan. Selama beberapa tahun berturut-turut, perusahaan itu telah memenangkan posisi orang terkaya di Yunnan Selatan. Perusahaan itu tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga memiliki reputasi yang baik. Saya tidak tahu berapa banyak hal baik yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sayangnya, itu direncanakan kemudian. Hanya dalam beberapa hari, perusahaan sebesar itu runtuh dalam sekejap. Li Guoshan telah kehilangan segalanya dan benar-benar terpuruk. Sekarang dia telah menjadi pedagang kecil dengan kios. Sesekali, dia dipukuli oleh bajingan dan penjahat setempat untuk mencari kesalahan. Dia sangat menderita, sungguh disayangkan. Sunan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena dia telah melakukan begitu banyak perbuatan baik sebelumnya, mengapa tidak ada seorang pun yang menolongnya. Tidak sesederhana itu. Zhang Peng menghela napas, musuh Li Guoshan adalah kamar dagang Runbang yang terkenal. Setengah dari orang-orang di kamar dagang Runbang adalah karyawan Li Guoshan. Pada saat itu, kamar dagang Runbang masih bukan siapa-siapa, karena mencuri data teknis inti Li Guoshan dan mampu bangkit. Dan berkolusi dengan para pengkhianat dan menelan perusahaan Li Guoshan. Skala kamar dagang Runbang bahkan beberapa kali lebih besar daripada skala Li Guoshan di puncaknya. Meskipun Li Guoshan sekarang kesepian, mereka tetap tidak berniat melepaskannya. Siapapun yang berani membantu Li Guoshan tidak akan mendapat akhir yang baik. Seseorang telah membantu Li Guoshan sebelumnya, dan hasilnya sangat menyedihkan. Kami sebenarnya ingin membantu, tetapi kami tidak punya keberanian. Yang Xuan bertanya kepada Li Guoshan tentang penampilan dan karakteristik fisiknya. Melalui uraian Zhang Peng, Yang Xuan semakin merasa bahwa Li Guoshan mungkin adalah dermawan yang selama ini dicarinya. Sunan, kamu dan ibu akan kembali ke hotel untuk beristirahat nanti. Aku ada urusan. Yang Xuan menjelaskan kepada Sunan, menyapa wanita tua itu, lalu bangkit dan pergi. Menghentikan taksi dan langsung menuju alamat yang disebutkan Zhang Peng tadi. Di sebuah bangunan berbentuk tabung yang bobrok, Yang Xuan dengan mudah mendengar nomor rumah Li Guoshan. Dia berdiri di pintu dan mengetuk. Wanita muda yang membuka pintu itu berpakaian rapi dan mengenakan merek terkenal. Dia berkata dengan tidak sabar, "Siapa yang kamu cari?" Yang Xuan saling memandang, "Halo, aku mencari Li Guoshan." "Siapa kamu?" "Li Guoshan." Wanita muda itu menatap Yang Xuan dengan waspada. Yang Xuan menjelaskan, "Aku temannya. Kudengar dia sakit. Datang dan temui dia." Wanita muda itu menatap Yang Xuan lagi dan mengatakan sesuatu yang sangat aneh, "Kamu orang asing. Tidak heran kamu memiliki begitu banyak keberanian." Kemudian dia menoleh dan berjalan ke kamar tidur. "Lao Li, seseorang mencarinya." Yang Xuan menatap punggung wanita itu dan sedikit mengernyit, merasa sedikit bingung. Menurut Zhang Peng, Li Guoshan sekarang dalam situasi yang sangat tertekan dan bahkan memiliki masalah makan. Namun wanita itu mengenakan merek terkenal, dan Yang Xuan dapat melihat bahwa itu bukan tiruan, tetapi sepasang sepatu hak tinggi yang diinjaknya pasti bernilai puluhan ribu. Memasuki kamar tidur, cahayanya sangat gelap.
Di tempat tidur berbaring seorang pria parubaya yang kurus kering dengan janggut di seluruh wajahnya dan rambut yang acak-acakan. Tampaknya dia sudah lama tidak merawatnya. Paman Li, mata Yang Xuan langsung memerah. Meskipun Li Guoshan sekarang kurus kering, Yang Xuan masih mengenali sekilas bahwa orang ini adalah Li Guoshan yang menyelamatkan hidupnya. Apakah kamu? Li Guoshan membuka matanya dengan lemah dan tidak dapat mengingat siapa Yang Xuan. Ini aku, Yang Xuan. Yang Xuan berkata, saat di Nanjiang, di pintu masuk rumah sakit, saya hampir kehilangannya. Itu semua karena biaya pengobatan yang Anda berikan kepada saya. Saya khawatir saya tidak akan memilikinya jika bukan karena Anda. Oh, ini Xiao Yang. Silakan duduk. Li Guoshan akhirnya ingat siapa Yang Xuan. Dia ingin sekali duduk, tetapi tubuhnya tidak mengizinkannya. Dia hanya menegakkan tubuh dan batuk beberapa kali. Xiao Mei, tuangkan secangkir teh untuk tamu. Li Guoshan memberi perintah kepada wanita muda itu, lalu melihat kelemahan Yang Xuan dan tersenyum. Maaf, saya terluka dan tidak bisa bangun. Tidak apa-apa, Paman Li. Berbaring saja. Yang Xuan Lian bergegas. Wanita muda itu tampak enggan, tetapi dia pergi menuangkan segelas air dingin dan menaruhnya di atas meja. Li Guoshan mengerutkan kening dengan lembut, bukankah kamu membuat teh? Bagaimana kamu bisa menjamu tamu dengan air dingin? Teh jenis apa yang kamu buat? Tidak ada uang di rumah. Wanita muda itu berkata dengan tidak sabar, jika terus seperti ini, kamu bahkan tidak mampu untuk makan. Kamu pikir kamu masih sama seperti sebelumnya. Sekarang jika aku tidak menjagamu setiap hari, kamu akan mati kelaparan dan minum teh. Tidak apa-apa, Paman Li. Aku akan minum air dingin saja. Yang Xuan buru-buru berkata. Pada saat yang sama, aku menjadi semakin bingung. Baru saja aku mendengar Zhang Peng mengatakan bahwa meskipun Li Guoshan sedang terpuruk, dan kamar dagang Runbang menekannya, sekarang semua orang seperti dewa wabah. Tetapi dia memiliki seorang istri yang tidak hanya muda dan cantik, tetapi juga tidak pernah menyerah padanya. Saat ini, wanita bernama Xiao Mei itu tentu saja adalah istri muda Li Guoshan. Namun, saat melihatnya, dia dipenuhi rasa jijik dan tidak suka, dan tidak terlihat bahwa dia seperti berbagi suka dan duka dan tidak pernah menyerah. Yang Xuan mulai memeriksa Li Guoshan. Ditemukan bahwa luka-lukanya yang baru ditumpangkan dengan luka-luka lama, yang sangat serius. Paman Li, lukamu sangat parah. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit? Jika kamu berlarut-larut seperti ini, sesuatu akan terjadi. Yang Xuan mengerutkan kening. Li Guoshan berkata dengan lemah, jangan menghalangi. Berbaringlah sebentar saja. Begitu dia selesai berbicara, wanita muda itu berteriak, berbaringlah sebentar. Berapa lama kamu akan berbaring? Kamu bisa kehilangan uang saat berbaring di tempat tidur. Kamu akan membiarkanku menjagamu, bukan? Aku masih ingin pergi ke rumah sakit. Dari mana kamu mendapatkan uang? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu dapat mengubah nasibmu. Jika kamu harus bertahan, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Semakin banyak wanita muda itu berkata, semakin bersemangat dia. Sambil menunjuk Li Guoshan, dia berkata dengan marah, orang-orang telah mengeluarkan 50 juta dolar. Mengapa Anda menyimpan tumpukan data yang rusak? 50 juta, Anda dapat segera pergi ke rumah sakit terbaik, dan sisa uangnya cukup untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu keras kepala. Bahkan jika Anda tidak melakukannya untuk diri sendiri, Anda harus selalu memikirkan saya. Apakah Anda tahu bagaimana saya bertahan selama 2 tahun ini? Li Guoshan tampak bersalah. Xiao Mei, saya sudah menjelaskan ini. Saya tidak ingin Anda menjalani kehidupan yang baik, tetapi hal-hal di tangan saya terlalu penting. Itu adalah teknologi inti bioteknologi. Begitu jatuh ke tangan yang salah, itu akan menyebabkan kerusakan besar bagi masyarakat. Bahkan jika saya mati kelaparan, saya tidak akan pernah menyerahkan datanya. Saat itu, seorang pria tiba-tiba masuk dari pintu. Dia adalah pria parubaya dengan setelan jas. Oh, Li Guoshan, sepertinya aku meremehkanmu. Aku sudah direndahkan di bidang ini. Mulutku masih sangat keras kepala. Pria parubaya itu mencibir. Wanita muda itu melihat pria parubaya itu dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu di sini? Pria parubaya itu tersenyum, melingkarkan tangannya di pinggang wanita muda itu dan memainkan rasanya, tentu saja aku merindukanmu. Melihat wanita muda itu masih ragu-ragu,
Pria parubaya itu tersenyum, jangan khawatir, kami telah menemukan teknologi inti dari limbah melalui cara-cara teknis, dan kami tidak perlu menyembunyikannya di masa depan. Sungguh, itu hebat. Aku tidak harus tinggal dengan limbah ini lagi. Wanita muda itu bersorak dan memeluk pria parubaya itu. Mereka berpelukan dan berciuman di depan umum. Kamu, Han Suemei, apa yang terjadi? Li Guoshan berkata dengan marah. Han Suemei tersenyum dingin, Li Guoshan, dengarkan aku dengan jelas. Apakah kamu benar-benar berpikir ibuku tidak meninggalkanmu karena dia memiliki perasaan padamu? Kamu sangat naif. Ketika aku mencuri data teknis inti perusahaanmu, aku tidak menyangka kamu akan diam saja dan menyembunyikan beberapa teknologi inti. Dalam 2 tahun terakhir, aku menahan mual dan terus bersamamu, hanya untuk mengeluarkan teknologi inti dari mulutmu. Tapi kamu keras kepala. Sekarang, aku punya teknologinya. Aku tidak perlu menghadapi wajahmu yang menjijikkan di masa depan. Li Guoshan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kamu membocorkan informasi teknis perusahaan kami. Kamu dulunya seorang gadis pekerja, jadi aku memberimu semua kemuliaan, kekayaan, dan kehormatan. Aku memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga? Han Suemei mencibir, kutukan. Hehe, aku hanya tahu bahwa orang miskin akan dikutuk. Tuhan harus memberi jalan di depan orang kaya. Ini kenyataannya. Kamu baik padaku dan memberiku banyak kemuliaan dan kekayaan, tetapi kamu hanyalah kayu. Kamu tidak mengerti romansa dan perasaan. Kamu hanya tahu cara bekerja setiap hari. Ketika kamu menyumbangkan uang kepada orang-orang miskin itu, kamu tidak berkedip untuk ratusan juta. Aku hanya ingin membeli mobil sport seharga puluhan juta. Katakan saja banyak kebenaran besar kepadaku. Aku sudah lama bosan denganmu. Li Guoshan berkata dengan marah, jadi, apakah ini alasanmu mengkhianatiku? Pria berjas itu memeluk pinggang kecil Han Suemei dan berkata dengan dingin kepada Li Guoshan, pelankan suaramu dan jangan membentak wanitaku. Li Guoshan, sampai sekarang, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Aku telah mempermainkan wanitamu selama 3 tahun. Dan bukan hanya aku, banyak orang di kamar dagang runbang kita yang telah mempermainkannya. Kau telah menanam rumput untuk waktu yang lama. Aku, batuk. Li Guoshan sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Han Suemei dengan cepat mundur dan berkata kepada pria berjas itu, ayo cepat pergi. Tempat ini menjijikkan. Kau harus mencari seseorang untuk membunuh sampah ini agar tidak menjadi bencana di masa depan. Pria berjas itu tertawa, terlalu murah untuk membunuhnya. Jangan katakan seperti apa dia sekarang. Bahkan di puncak masa lalu, dia tidak dapat bersaing dengan kamar dagang runbang kita saat ini. Li Guoshan, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Aku hanya ingin melihatmu hidup seperti anjing liar. Tidak ada makanan untuk dimakan di masa depan. Ingatlah untuk datang ke pintu kamar dagang runbang kita. Mungkin aku bisa memberimu tulang saat suasana hatiku sedang baik, hahaha. Setelah itu, dia memeluk pinggang kecil Han Suemei dan berbalik. Ketika Han Suemei datang ke pintu, dia tidak lupa untuk berbalik dan meludah dengan keras ke tanah. Li Guoshan, kamu dibatasi untuk pindah besok. Rumah ini ditulis atas namaku. Jangan tunggu aku menemukan seseorang untuk mengusirmu. Setelah itu, dia pergi bersama pria berjas itu sambil berbicara dan tertawa. Li Guoshan mengepalkan tangannya dan bahkan menancapkan kukunya ke daging. Sepasang mata merah yang tidak puas penuh dengan kemarahan, keengganan, rasa sakit, dan keputusasaan. Sampai saat itu, semua kebenaran muncul ke permukaan. Pria berjas tadi, Wang Yong, dulunya adalah bawahannya. Ketika aku bersama diriku sendiri, aku masih sedikit pecundang. Li Guoshan mempromosikannya selangkah demi selangkah. Segera, Wang Yong menjadi orang populer di sekitar Li Guoshan, bernilai ratusan juta. Dari seorang anak laki-laki miskin, ia terbang ke cabang-cabang pohon dan berubah menjadi Phoenix, menyelesaikan serangan balik kehidupan. Namun, yang mengejutkan Li Guoshan, Wang Yong adalah serigala bermata putih. Alih-alih berterima kasih kepada Li Guoshan, ia memiliki nafsu makan yang semakin besar. Setelah pengungkapan penyalahgunaan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan, Li Guoshan memberinya pelajaran dengan keras. Sejak saat itu, ia mulai diam-diam berkolusi dengan kamar dagang runbang, yang masih belum diketahui pada awalnya. Akhirnya,
Han Suemei mencuri rahasia teknis inti perusahaan Li Guoshan. Kemudian ia dengan hati-hati menyiapkan beberapa jebakan untuk membawa Li Guoshan ke dalam permainan selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, kekayaan keluarga Li Guoshan yang diperoleh dengan susah payah digelapkan dan digantikan oleh kamar dagang Runbang. Jika Wang Yonggang baru saja membunuhnya secara langsung, saya khawatir itu tidak akan begitu menyakitkan. Dia membenci giginya sekarang, tetapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Belum lagi dia berjuang untuk berdiri sekarang, bahkan di masa puncaknya, dia tidak dapat menahan kamar dagang Runbang saat ini. Dia benar-benar ingin mati, tetapi sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Paman Li, pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba membuka mulutnya dengan ringan, saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin membiarkan pria dan wanita anjing, serta semua orang yang menyakiti Anda, berlutut di tanah dan memohon kepada Anda seperti anjing suatu hari nanti? Li Guoshan tertawa. Tentu saja, saya melakukannya. Sekarang saya membenci kelembutan dan kebaikan asli saya. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku akan menginjak-injak orang-orang ini di tanah, membongkar tulang-tulang mereka, menarik urat-urat mereka dan meminum darah mereka. Tapi sekarang, haha, aku pecundang sekarang, hahaha. Meskipun Li Guoshan tertawa, matanya penuh dengan keengganan dan keputusasaan, bercampur dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan yang tak berujung. Paman Li, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Yang Xuan berkata, di gerbang rumah sakit, aku juga sangat putus asa dan hampir menyerah. Kamu mengatakan kepadaku bahwa pria tidak bisa menyerah selama mereka bisa bernapas, jadi aku bertahan hidup dengan kemauan keras. Sekarang, aku ingin mengembalikan kalimat ini kepadamu. Selama masih bisa bernapas, jangan menyerah. Yang Xuan menatap Li Guoshan dengan tenang. Ketika Han Suemei dan pria berjas itu menghina Li Guoshan tadi, Yang Xuanzi tetap diam. Dia hanya ingin Li Guoshan menemukan harga dirinya sendiri. Li Guoshan menggertakkan giginya. Ya, selama aku masih bisa bernapas, aku tidak akan pernah menyerah. Melihat mata Li Guoshan pulih, Yang Xuan merasa lega. Dia takut orang-orang Li Guoshan masih hidup, tetapi hatinya sudah mati. Selama hatinya tidak mati, semuanya tidak masalah. Kemudian Yang Xuan mengirim Li Guoshan ke rumah sakit untuk dirawat. Saya juga menelepon Sunan dan mengatakan bahwa saya bertemu beberapa teman di sini dan ingin tinggal dan berbisnis bersama. Biarkan Sunan dan Zhang Huafang kembali ke Nanjiang terlebih dahulu dan meninggalkan mereka sendiri. Li Guoshan adalah dermawan Yang Xuan. Yang Xuan memutuskan untuk tinggal di Yunnan Selatan untuk sementara waktu untuk membantunya. Untungnya, Li Guoshan hanya mengalami sedikit trauma. Selain itu, dia memiliki dasar fisik yang baik. Dia merawat dirinya sendiri di rumah sakit selama beberapa hari, dan sudah keluar dari rumah sakit. Yang Xuan membawanya mandi, membeli beberapa pakaian bersih, merawat rambut dan jenggotnya lagi, yang membuat Li Guoshan terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian dia menetap di sebuah halaman yang luas di suatu tempat dengan pemandangan yang lebih indah di pinggiran kota. Paman Li, saya tidak begitu pandai berbisnis, tetapi Anda dapat memberitahu saya apa kekurangan Anda atau kesulitan apa yang Anda hadapi. Mungkin saya dapat membantu. Yang Xuan bertanya. Li Guoshan menghela napas dan berkata sambil tersenyum pahit, saya kekurangan orang, uang, kontak, sumber daya, dan segalanya. Sekarang kamar dagang Runbang berada di puncaknya. Siapa yang berani membantu saya? Jangan injak saya. Aduh. Situasi Li Guoshan saat ini ratusan kali lebih sulit daripada orang biasa jika dia ingin memulai bisnis. Meskipun orang biasa tidak memiliki apa-apa, setidaknya mereka tidak akan ditekan. Namun, Li Guoshan, ada kamar dagang Runbang di atas. Jika masalah ini dapat diselesaikan, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk bangkit lagi? Yang Xuan bertanya. Mata Li Guoshan memancarkan cahaya terang. Meskipun teknologi inti telah dicuri oleh mereka, banyak detail masih ada di pikiran saya. Selama Anda memberi saya sumber daya lagi, saya yakin dapat mengembangkan produk yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu dan sepenuhnya mengalahkan kamar dagang Runbang. Itulah yang dikatakan Yang Xuan. Baiklah, mari kita mulai dengan langkah pertama, menarik beberapa mitra. Li Guoshan berkata sambil tersenyum pahit, di tempat ini di selatan Yunnan, siapa yang berani membantuku melakukan sesuatu? Semua orang tampaknya bersembunyi dari wabah ketika mereka mendengar namaku.
Yang Xuan tersenyum tipis, jangan khawatir, ada beberapa orang, bahkan jika langit runtuh, selama Paman Li membutuhkan mereka, mereka akan muncul di hadapanmu. Setelah itu, Yang Xuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Sore harinya, Yang Xuan mengantar Li Guoshan ke Bandara Yunnan. Saudara Yang, apa yang akan kita lakukan? Li Guoshan bertanya-tanya. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, pergi untuk bertemu dengan karyawan pertamamu. Setelah menunggu di bandara selama lebih dari 10 menit, beberapa sosok yang dikenalnya datang. Mata Li Guoshan memerah saat melihat orang-orang ini. Paman Li, apakah Anda mengingat mereka? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Ingat, saya ingat semuanya. Li Guoshan sangat terharu. Mereka adalah saudara-saudara Yang Xuan di lokasi konstruksi, Qin Feng, Dayong, Tauge, King Kong, Bo Zi, dan Lao Hei. Setelah Li Guoshan menyelamatkan Yang Xuan, dia merawat saudara-saudara ini dengan baik. Saudara-saudara itu mengingat kebaikan ini. Jadi saya mendengar Yang Xuan berbicara tentang Li Guoshan hari ini. Tanpa berkata apa-apa, saudara-saudara itu segera berhenti dari pekerjaan mereka dan dengan cepat membeli tiket terbaru dan terbang. Li Zonghao, beberapa orang berbaris dan membungkuk hormat kepada Li Guoshan. Pada saat yang sama, mata mereka juga merah. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya melihat dermawan yang telah membantu mereka. Bagus, bagus, bagus. Li Guoshan lebih bersemangat daripada siapapun. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu hanya tindakan biasa, tetapi itu bisa membuat mereka mengingat dan berdiri di sampingnya pada saat yang paling kritis. Di malam hari, beberapa orang menyalakan api unggun di halaman, mengambil sekotak bir dan mengadakan pesta sederhana. Beberapa saudara kecil, saya sangat terharu bahwa kalian bisa datang kali ini, tetapi ada satu hal yang tidak ingin saya sembunyikan dari kalian. Li Guoshan memandang Qin Feng dan para pekerja kemanusiaan lainnya, situasi saya, saudara yang sangat jelas. Sekarang reputasi saya di Yunnan Selatan seperti dewa wabah. Siapapun yang menyentuh saya akan bernasib buruk. Ada kamar dagang Runbang di atas saya. Jika kalian datang kepada saya saat ini, kamar dagang Runbang tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalian harus. Paman Li, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan kalian. Mengapa kalian menjadi begitu kasar? Qin Feng berkata dengan acuh tak acuh, di dunia ini, saudara-saudara kita hanya mengenali satu kata, yaitu kata yang benar. Kamu membantu kami di awal. Sekarang kamu dalam kesulitan, apalagi kamar dagang Runbang. Bahkan jika bom atom tergantung di kepalamu, saudara kita tidak akan pernah cemberut. Dayong mengangguk dan berkata, Paman Li, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kata-kata yang tidak berguna ini. Mulai hari ini, saudara-saudara kita akan bergaul denganmu. Kamu hanya perlu memberitahu kami apa yang harus kami lakukan, dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Bagus, bagus, bagus. Li Guoshan terharu dan berkata, aku tidak dapat membayangkan bahwa pada titik terendahku, seseorang bahkan mempertaruhkan dunia untuk berdiri di pihakku. Aku dulu menghasilkan sedikit uang dalam bisnis, tetapi sekarang aku tiba-tiba merasa bahwa pencapaian itu tidak ada artinya sama sekali. Jika Li Guoshan adalah hari yang paling gemilang dalam hidupnya, maka hari ini adalah hari terbaiknya. Siapapun bisa menghasilkan uang, tetapi ketika orang mencapai titik terendah, mereka dianggap sebagai dewa wabah. Ketika semua orang menghindarinya, masih ada orang yang berdiri di samping mereka. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Saya, Li Guoshan, menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini. Jika saya tidak bisa bangkit dalam hidup saya akan melupakannya, tetapi jika saya bisa bangkit suatu hari nanti, saya akan mendapatkan milikmu. Selanjutnya, kami terus minum dan mengobrol, dan suasananya sangat bahagia. Li Guoshan tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini hari ini. Ketika dia bersama orang-orang muda ini, dia merasakan kemurnian dan kesombongan seperti itu, yang membuat darahnya menyembur. Qin Feng dan yang lainnya terus minum dan mengobrol di halaman. Yang Xuan dan Li Guoshan kembali ke kamar. Paman Li, sekarang sudah ada orang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dalam bisnis, Yang Xuan sangat rendah hati karena dia tahu bahwa bakat bisnisnya jauh lebih rendah daripada Li Guoshan. Li Guoshan berkata, tentu saja uang. Uang adalah dasar dari segalanya. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan berkata,
saya tidak tahu apakah ada yang mau berinvestasi pada saya sekarang. Setelah itu, Li Guoshan mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon satu persatu. Setelah menelepon lebih dari selusin kali berturut-turut, Li Guoshan hampir menjatuhkan ponselnya dan berkata, bajingan-bajingan ini dulu menangis dan memohon saya untuk berinvestasi pada saya. Saya juga menghasilkan banyak uang bagi mereka. Sekarang saya mendengar suara saya dan menutup telepon. Yang Xuan sudah menduga hasil ini dan berkata sambil tersenyum, ini sangat normal. Kebanyakan orang mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Saya kenal seorang investor. Saya akan menelepon dan mencoba. Li Guoshan sama sekali tidak berharap. Dia menghela nafas, saya terlihat seperti ini. Siapa yang berani berinvestasi pada saya? Yang Xuan menelepon Zhao Xiaodan dan segera tersambung. Setelah mengucapkan dua patah kata, dia menyerahkan ponselnya kepada Li Guoshan. Ceritakan hal-hal spesifik kepada teman saya. Saya tidak tahu banyak tentang ini. Kemudian Yang Xuan keluar untuk minum bersama Qin Feng dan mereka. Setelah waktu yang lama, Li Guoshan keluar dari ruangan. Qin Feng menatap Li Guoshan dan berkata sambil tersenyum, Paman Li, ada apa denganmu? Apakah kamu jahat? Mulut lebar dan mata bulat Li Guoshan benar-benar terlihat seperti orang jahat. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan keras, kami memiliki investasi. Konsorsium Zhao mengatakan bahwa selama kami mendaftarkan perusahaan, kami akan memanggil kami 5 miliar terlebih dahulu. Petik 2, dan mereka pertama-tama membayar kami 100 juta dari dana awal, yang sekarang telah masuk ke rekening saya. Bohong? 5 miliar, Paman Li, kamu terlalu baik. Mendengar angka 5 miliar, Qin Feng dan yang lainnya membuka mulut mereka lebih lebar dari Li Guoshan. Orang-orang memuji Li Guoshan satu persatu dan mengira dialah yang membawa investasi itu. Begitu Li Guoshan siap berbicara, dia melihat Yang Xuan Chong mengedipkan mata padanya. Keduanya kembali ke kamar. Saudara Yang, sebenarnya Anda berasal dari mana? Li Guoshan menatap Yang Xuan. Sampai saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah 3 tahun, Yang Xuan bukan lagi pekerja migran yang bahkan tidak bisa mendapatkan 100.000 yuan biaya pengobatan di pintu rumah sakit. Paman Li, jangan khawatir tentang asal-usul saya. 5 miliar sudah cukup. Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, dia tidak ingin membuat terlalu banyak keributan. Dan dia tidak ingin melanggar aturan. Kalau tidak, jangankan 5 miliar, bahkan 500 miliar. Cukup, kata Li Guoshan dengan gembira, dengan uang ini, bahkan jika Anda melangkah di ambang pintu, saudara Yang, ada sesuatu yang harus Anda janjikan kepada saya. Paman Li, Anda mengatakannya. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya akan mati di tempat tidur sekarang. Bahkan jika saya tidak mati, hati saya pasti sudah mati. Dan Anda menemukan orang dan Anda menarik investasi, jadi untuk perusahaan kami yang baru terdaftar, Anda harus menjadi bos dan saya akan bekerja untuk Anda. Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Paman Li, kamu salah. Kalau aku, bahkan jika aku punya uang, aku tidak akan berbisnis sama sekali. Lagi pula, aku orangnya santai dan tidak suka terikat oleh apapun. Kamu harus mendukung situasi secara keseluruhan. Jangan menolak, itu tidak bisa dinegosiasikan. Melihat wajah Yang Xuan yang tegas, Li Guoshan ragu-ragu sejenak dan berkata dengan tegas, baiklah, kamu harus menjadi bos besar dan pemegang saham terbesar di balik layar. Aku tahu kamu tidak ingin mengungkap identitasmu, jadi aku akan membusuk di perutku. Aku tidak akan pernah membiarkan orang ketiga mengetahui pembagian ekuitas. Sudah beres. Di masa depan, secara nominal, aku adalah presiden perusahaan, tetapi pengendali sebenarnya tetaplah kamu. Yang Xuan ingin menolak, tetapi Li Guoshan tidak memberinya kesempatan sama sekali, jadi dia harus melakukannya. Bagaimanapun, Yang Xuan kali ini hanya untuk membantu Li Guoshan. Setelah Li Guoshan kembali, bagaimana cara melempar juga merupakan urusan Li Guoshan. Tidak masalah apakah ekuitas itu bukan ekuitas. Keesokan harinya, hal pertama yang dilakukan Li Guoshan adalah membeli 2 mobil mewah dan kemudian membeli beberapa pakaian resmi untuk beberapa orang. Kemudian Li Guoshan meringis dan berkata dengan serius, hanya ada satu hal hari ini untuk menyambut kedatangan orang penting. Qin Feng, Bo Zi, Tao Ge, King Kong, Dayong dan Lao Hei bertanggung jawab untuk membersihkan halaman. Ingat, semuanya harus bersih dan rapi.
Semuanya harus diletakkan dengan rapi. Tidak boleh ada kesalahan, dan bersihkan kamar, cat ulang dinding, ganti tempat tidur, perlengkapan tidur dan perabotan di dalamnya, lalu taruh seikat rumput doktel di ambang jendela. Semua orang saling memandang. Paman Li, apa itu pria besar? Li Guoshan menjual umpan dan bermain, Anda akan tahu sebentar lagi. Yang Xuan bertanya, Paman Li, apa yang saya lakukan? Li Guoshan menatap Yang Xuan dan berkata sambil tersenyum lucu, tentu saja kamu perlu perhatian khusus. Aku akan mengirimkan pekerjaan yang bagus kepadamu.